Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Apa Anda khawatir kalau sampai nantinya tidak masuk surga? Kita harusnya takut kalau sampai nantinya masuk neraka yang seram, penuh penyiksaan, yang katanya tidak pernah berakhir. Disiksa selama-lamanya. Tetapi saudara, jangan khawatir. Salah satu pemikiran yang besar yang dikembangkan selama ratusan tahun belakangan ini adalah bahwa kalau seseorang mati dan dia tidak terlalu jahat, bahkan dia sebenarnya bertobat, tetapi belum mampu membersihkan diri sepenuhnya dari dosa, maka dia tidak pantas masuk neraka. Tetapi pada saat yang sama dia belum pantas untuk masuk surga. Itu sebabnya dia akan dibawa ke suatu tempat khusus di mana dia akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Tempat itu disebut sebagai tempat penyucian. Di situ dia akan disiksa memang, tetapi tidak selama-lamanya. Setelah cukup waktu disiksa, maka dia akan menjadi bersih sempurna dari dosa-dosa, maka dia akan diizinkan untuk masuk surga. Dan di kematian itu, kalau ada keluarga atau siapapun yang mendoakan dia, atau bahkan memberikan sedekah, persembahan atau kebaikan lainnya untuk keselamatan dia, maka hukumannya akan bisa berkurang, bahkan bisa langsung loncat ke surga. Jadi jangan takut saudara. Kalau kita punya kecenderungan untuk merindukan Tuhan, setelah mati, kita akhirnya pasti bisa masuk surga juga. Indah bukan? Tetapi sayangnya konsep yang barusan saya ungkapkan ini tidak didukung oleh Alkitab. Tidak didukung oleh firman Tuhan. Karena Alkitab katakan yang pertama, bahwa orang mati tidak punya kesadaran apapun. Orang mati tidak bisa dibawa ke suatu tempat atau kemanapun untuk disiksa ataupun untuk dibahagiakan. Alkitab katakan yang kedua, bahwa kebenaran dan kebaikan dari seseorang yang berdosa tidak dapat membayar kesalahan orang berdosa lainnya. Pada dasarnya mereka sama-sama berdosa. Alkitab katakan yang ketiga, bahwa satu-satunya perantara kita, penebus kita adalah Yesus Kristus. Karena Yesus adalah manusia yang tidak berdosa dan dia adalah Allah. Dia yang layak menyelamatkan kita. Dan Alkitab katakan yang keempat, bahwa setelah kita mati maka kita akan menghadapi penghakiman terakhir nantinya. Tutup buku, tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Saudara, konsep neraka sebagai sarang penyiksaan dan konsep penyiksaan untuk penyucian adalah berlawanan dengan karakter Tuhan yang penuh kasih. Konsep neraka yang dikembangkan banyak orang sekarang ini hanyalah menggambarkan bahwa Tuhan itu sangat-sangat kejam, pendendam, sewenang-wenang dan tidak punya pengampunan. Itu bukan kebenaran. Karena meskipun memang ada gambaran yang mengerikan tentang neraka di dalam Alkitab, tetapi itu adalah kiasan tentang betapa ngerinya dosa, betapa jahatnya dosa, betapa buruk nasib yang menunggu kalau kita terus berpegang pada kehidupan yang penuh dosa. Kengerian neraka bukanlah di dalam penyiksaannya, tetapi kengerian neraka adalah hilangnya hubungan dengan Tuhan Pencipta yang penuh kasih untuk selama-lamanya. Api kekal neraka adalah api yang akan memusnahkan hidup kita secara kekal. Itulah sebabnya Yesaya pasal 66 ayat 22-24 menggambarkan suatu kontras. Ketika orang yang menolak Tuhan akan musnah kekal oleh karena mayatnya dimakan ulat dan dibakar api. Tuhan akan katakan kepada umatnya, namamu akan tinggal tetap. Artinya,
kamu tetap ada sampai selama-lamanya. Saudara, berimanlah terus kepada Yesus. Itu keren.